Oke pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Omor Samarinda. Di kesempatan siang hari ini kami akan berbagi pengalaman perbaikan TV tabung slim Polytron ya. Jadi di sini kerusakan TV tersebut yaitu ada garis tegak di tengah atau garis vertikal ya. Kalau ke bawah itu vertikal, kalau nyamping itu horizontal ya. Cuman bisa disebutkan gambar apa ya, horizontal. Oke, di sini kita akan cek dulu. Sebelum kita cek, buat pemirsa semuanya sudah mampir di channel Waras Samarinda, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, comment, share di media sosial supaya video ini berkembang lebih baik untuk kedepannya, atau bisa share di teman-teman Anda supaya video ini tersebar di teman-teman Anda ya, atau di media sosial, share di media sosial. Oke, sekarang saya akan coba hubungkan ke listrik untuk melihat penampakan TV tersebut. Kita colokkan dulu ke listrik. Sudah kita colokkan, kita tunggu. Apakah benar dia ada garis di tengah? Ya, ini ya, kelihatan ada garis di tengah. Ya, kecil garis di tengah. Dan di sini saya akan menerangkan sedikit pengalaman saya ya. Garis di tengah di sini, atau kadang masih ada garis tipis atau tebal ya. Itu biasanya kasusnya pada yok ya, pokoknya pada jalur biru. Jadi bisa kita telusuri di bagian yok. Kita cek satu-satu, dan di yok itu ada dua kabel ya, dua kawat ya, mungkin ada 4 kawat. Kita tes satu persatu kawat tersebut yang melilit di bagian jalur horizontal. Pokoknya permasalahan seperti ini, pokoknya permasalahan di horizontal kabel biru ya. Jadi permasalahan di kabel biru itu, misalnya kita cek bagian yok semuanya bagus, semuanya nyambung, connect. Selanjutnya kita cek trapo di PCB, biasanya ada trapo, nanti kita akan jelaskan satu persatu, ada dari belakang. Jadi kita cek yok atau dioda atau resistor mungkin, atau yang lainnya, atau permasalahan pada kapasitor nanti kita cari, atau elko ya, mungkin seperti itu. Biasanya permasalahan kapasitor itu ditandai dengan elpo gelembung, dan ya kadang ya nggak ada elkonya ya, kadang langsung kapasitor. Jadi beda-beda. Tapi kalau untuk slim ini biasanya ada kapasitor yang ukurannya 2,2 160 volt ya. Nanti coba kita cek bagian belakang. Jadi di sini langsung saja kita tangani, karena di sini sudah nampak jelas permasalahannya adalah garis di tengah. Garis di tengah di sini berarti gambar melipat ke sini ya, melipat di tengah dari samping ke tengah. Oke, kita cabut dulu stekernya. Sekarang kita putar TV-nya. Sekarang langsung kita putar. Jadi di sini sudah kita bongkar bagian belakangnya, dan kita temukan ada elko ukuran 22, kok 22 ya, 2,2 di sini. 2,2 160 volt. Ini terjadi gembung.
Apabila kita sudah menemukan elko yang gembung di sini, kita cari saja di daerah elko tersebut ya, yang dekat dengan elko di sini. Kita cari saja apa penyebab lainnya selain elko. Sekarang kita langsung buka-buka dulu. Kita buka semuanya, soketnya. Iya, kalau adanya tuh cuma attack sama moto aja. Karena saya sudah melihat elko yang gembung, elkonya sudah kita ganti di sini. Tapi bukan cuman masalah elko. Jadi setelah kita ganti elko, gambar masih garis di sini ya. Ini elko yang sudah kita ganti di sini. Jadi kita perhatikan komponen yang di sampingnya, bisa juga resistor ini, bisa juga resistor yang ini juga masih terhubung dengan yok atau kapasitor yang atau lilitan di sini ya, trapo di sini juga bisa terjadi putus atau korosi bagian solderannya atau korosi bagian lilitannya. Misalnya lilitannya kadang dililit menggunakan alumini ya. Kalau alumini itu memang gampang dia putus di bagian lilitannya. Jadi selanjutnya kita perhatikan kapasitor di sini. Kapasitor ini juga masih terhubung dengan jalur yok horizontal. Jadi di sini kita sudah melihat bahwa kapasitor di sini sudah tidak normal ya. Di sini ada matanya di sini. Ini lain mata, cuman dia seharusnya rata seperti ini, cuman ia ada aneh sedikit ya. Berarti ini ada luka atau kapasitor mengalami gembung. Coba kita zoom sedikit. Ini saya masih melanjutkan perbaikan tadi malam. Tadi malam pun saya tidak melihat kalau ada kapasitor di sini yang gembung. Kita lihat bagian sampingnya. Jadi gembung kanan kiri ya. Di sini terjadi gembung kanan kiri. Artinya kapasitor tersebut rusak. Dan saya akan menjelaskan, tadi sudah kita sebutkan semuanya, biasanya permasalahannya di mana. Dan awalnya TV ini sudah kita bongkar karena saya mencurigai, pertama kali yang kita curigai itu memang saya sering menemukan karena ini lilitannya alumini ya. Lilitannya alumini sering terjadi korosi di bagian yok di sini. Biasanya yang sering saya temukan terjadi putus di sini. Dan tadi malam di sini sudah kita bongkar dan sudah kita solder ulang, cuman di sini nyoldernya juga tidak bisa rapi ya karena saya tidak ada fluk untuk menempelkan di sini. Jadi alumini itu susah kita solder, tidak bisa lengket. Dan setelah saya tes bagian di sini, bagian yok, jadi pertama kali kita tes ya di antara kabel merah dan biru. Ini kita tes menggunakan apometer di sini. Tentunya harus connect ya. Apabila di sini kita tes connect, berarti untuk kabelnya di sini aman ya, kabel yoknya aman. Jadi selanjutnya kita telusuri di bagian rangkaian horizontal di sini. Bagian rangkaian horizontal di sini ya, ada kapasitor. Kapasitor ini yang biru gede dan ada trapo dan ada resistor di sini. Ini juga resistor jalur horizontal masih. Dan ada elko. Jadi ini enggak semuanya TV menggunakan elko ini, kadang enggak pakai elko ini. Ini menggunakan elko 2,2 cm
160 volt dan menggunakan kapasitor, nggak tahu berapa mikrofarad di sini, cuman belum kita bongkar. Kalau kita intip ini ada 21 mikrofarad ya mungkin ya. ...150 volt. Oke, langsung kita bongkar saja. Langsung kita jabut saja elko-nya. Apakah berhasil setelah kita ganti elko di sini? Kok elko ya? Kapasitor. Mohon maaf ya, ngomongnya salah-salah. Nyebutkan kapasitor elko, nyebutkan elko kadang kapasitor. Kita pegang kapasitornya dari bagian atas PCB, lalu dari bawah PCB kita panasi menggunakan solder. Di sini kita lubangi. Nggak bisa kita lubangi ya, kita sedot aja nanti. Biarkan aja dulu. Perhatikan ukuran kapasitornya. 27 mikrofarad dan 250 volt ya, atau 27 nano ya, 27 nano. Kita carikan yang ukuran 27 nano. Oke pemirsa, di sini karena saya tidak ada stok yang baru, ya ada sih stok baru tapi berbeda ya. Ini sebetulnya juga bisa, karena di sini mikrofaradnya dia nanonya terlalu kegedean. Biasanya kalau nano terlalu gede itu gambarnya juga melebar ya. Di sini saya, dan di sini aslinya di sini 27 250 volt. Tadi mana ini ya aslinya. Kalau dia kurang ukuran, gambar mengecil ya. Apabila kegedean ukuran maka gambar akan melebar. Dan di sini saya dapat gantinya, ini juga jabutan. Jadi saya kalau ada PCB itu saya jabuti teman-teman ya, anunya. Ini banyak, ini stoknya di kotakan ini. Untuk stok-stok kapasitor cabutan banyak. Jadi sini saya mendapatkan yaitu 22 dan ini aslinya 27 ya. Nanti coba kita pasang apakah nanti gambarnya pas untuk lebarnya. Dan untuk mikronya di sini sama yaitu 250 volt. Coba kita tes dan kita akan tempelkan dulu dari luar aja dulu. Apabila nanti hasilnya bagus, coba baru kita rapikan. Jadi saya akan tempelkan dari belakang di sini dulu ya. Kita akan tempelkan saja dari sini. Lepas. Oke, sudah kita pasang kapasitornya. Sekarang coba kita cek gambar.
sekarang kita hubungkan lagi ke listriknya, apakah TV berhasil menyala dengan normal atau masih kurang gambarnya. Kita hubungkan ke listrik dulu. Oke, sudah kita hubungkan ke listrik. Kita tunggu apakah bisa keluar gambar. Oke pemirsa ya, untuk gambarnya mantap, politernya muncul. Coba kita tekan program. Mungkin di sini tombolnya ya yang rusak mungkin. Jadi TV sudah berhasil menyala dengan normal. Jadi untuk perbaikan berhasil ya, tinggal kita rapikan, selesai. Oke pemirsa, terima kasih yang sudah hadir di channel Waro Samarinda. Dan di sini masih ada lagi yaitu pekerjaan, yaitu ada Mas yang ngantar kompresor ya. Nanti coba kita perbaiki, apakah bisa kita perbaiki. Jadi selanjutnya setelah perbaikan TV kita lanjut perbaikan kompresor. Coba pemirsa, untuk gambarnya sudah kinclong ya, sudah kita ganti PTC. Jadi semuanya bagus sudah gambarnya. Oke, sedikit saya akan share untuk mengenai PTC ya teman-teman ya. Jadi PTC ini walaupun baru, belum tentu bisa kita gunakan. Dan ini tadi saya mencari ada beberapa PTC. Jadi nilainya, carilah nilai yang terrendah. Jadi tadi kan saya ukur yang asli bawaannya itu ada nilainya 21 ya, berarti dia tinggi. Jadi kita cari yang nilainya mungkin 13 atau 10, carilah yang nilainya lebih rendah. Jadi kalau lebih rendah berarti bisa. Kalau kita mencari yang lebih tinggi nilainya, kita ukur menggunakan apometer, menggunakan kilo ohm. Apabila kita menemukan nilainya yang lebih rendah, itu berarti bisa kita gunakan untuk TV ya. Jadi walaupun ini baru, jadi PTC baru, tidak semuanya PTC bisa kita gunakan. Ini pengalaman saya. Oke, mungkin sampai di sini dulu, dan terima kasih yang sudah menyaksikan video ini dari awal hingga selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Dikit demi sedikit pengalaman ini kita bagikan buat teman-teman yang benar-benar pengen belajar. Apabila masih ada kekurangannya atau ada kurang jelasnya, bisa tanyakan di kolom komentar. Dan untuk ini misalnya mau gambarnya yang lebih jernih lagi, bisa. Ini sebetulnya masih kurang jernih lagi ya. Jadi kalau pengen gambarnya lebih jernih lagi, carilah ukuran PTC yang lebih rendah lagi. Ini tadi saya ganti ukuran 13 karena saya mencari yang lebih rendah lagi, tidak ada. Jadi dia gambarnya masih ada kayak aneh ya. Jadi belum hilang betul. Dan terima kasih yang sudah menyaksikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, comment, share di media sosial supaya video ini berkembang lebih baik untuk kedepannya. Terima kasih, selamat malam.